manusia itu memang secara alami dia damai, dia tentram. Cuma kan manusia punya akal, manusia ingin maju, dia punya kehendak bebas, punya free will, dan punya self improvement. Gara-gara punya akal inilah maka dia ingin maju, apalagi dia bebas. Nah, karena dia punya akal dan ingin maju, karena dia juga bebas, maka terus dia punya target-target, punya cita-cita, punya keinginan-keinginan. Yang banyak di antara keinginan-keinginan itu tidak akan bisa dia penuhi tanpa kontak, tanpa kerjasama, tanpa ada orang lain yang mewujudkan secara bareng-bareng. Contoh paling gampang adalah kamu kan butuh, secara alamiah butuh pasangan. Yang cewek butuh cewek, itu kan tetap butuh orang lain. Sementara cewek ini mungkin ya anaknya orang lain, terpaksa kamu berhubungan sama mertuanya. Mertuanya juga saudaranya orang lain, kamu ketemu sama pamannya. Pamannya juga punya anak, kamu ketemu juga sama ponakannya. Terus tadi sih otomatis ketemu dalam komunitas. Jadi meskipun gara-gara dunia sosial yang alami tadi jadi kacau, tapi kita tidak bisa menghindar dari dunia sosial, dari hidup bersama, karena memang itu fitrah kita untuk butuh pada orang lain. Jadi kenapa? Karena kita ingin maju, kita ingin berkembang, dan kita ingin bahkan berkembang biak. Maka kita butuh masyarakat. Nah, kita lihat negatifnya dulu. Oke, karena ada masyarakat tadi, terus ada kepemilian, terus ada kemudahan-kemudahan. Ketika ada kemudahan, terus ada kenikmatan-kenikmatan, termasuk kalau bahasanya Rusu ada leisure time, ada waktu senggang. Enak ya kalau selama ini makan cari sendiri, susah sendiri, sekarang ada istri. Nah, istri yang nyari makan. Saya cukup kerja, habis kerja sampai tidur, istri yang ngurusi makan. Nah, banyak waktu-waktu leisure. Nah, terus ketika orang karena ada waktu senggang, karena ada jeda untuk kreativitas, tidak sekedar memenuhi kebutuhan pokok hidup, terus orang ingin berkembang. Ketika dia ingin berkembang, muncul ide-ide, muncul barang jasa yang sifatnya luxury, yang bagus, yang indah, yang mewah. Tapi juga kadang-kadang muncul juga yang sifatnya merusak. Jadi kreativitas itu bisa melahirkan sesuatu yang bermanfaat, tapi kadang-kadang juga melahirkan sesuatu yang merusak, atau sesuatu yang tidak merusak, tidak bermanfaat, cuma nggak ada gunanya. Nah, ini sering yang kayak gitu. Sesuatu yang sebenarnya nggak penting tapi terus dianggap penting, atau dipaksakan agar orang lain juga menganggap penting. Nah, itu banyak sudah yang terjadi di tengah masyarakat. Kalau kamu cermati hidupmu sehari kan banyak seolah-olah ini penting, tapi sebenarnya enggak, kamu ditipu, itu enggak penting. Kamu diwajibkan untuk menganggap itu penting. Itu di masyarakat banyak. Kalau bahasanya Mat, itu yang disebut kesadaran palsu. Betul. Kuliah itu yang penting apanya? Nilainya, ilmunya, ijazahnya, atau statusnya. Itu kan kamu bingung. Kalau kamu salah-salah bisa, yang tidak penting kamu anggap penting, tidak paham belas ya apa-apa, yang penting ijazah. Ya kan gitu. Jadi yang artifisial terus jadi penting. Ada kesadaran yang palsu. Banyak dalam dunia sosial banyak. Kamu sholatnya khusyuk beneran, peduli amat, yang penting ketika kamu ke masjid bawa sajadah, pakai serban, pakai bawa tasbih, dan orang melihatnya wah ampun tenan, terus cium tangan. Nggak penting di sini apa, penting kan serbanan dan bawa tasbih. Banyak yang parameter-parameter yang lucu-lucu itu nggak penting, tapi dianggap penting, dan itu lahir karena logika sosial. Makanya banyak konsep dalam agama itu yang menabrak ini. Coba jangan percaya deh dengan logika sosial, karena banyak yang menipu. Tidak ada jaminan yang santri itu hidupnya lebih lurus daripada yang tidak santri. Tapi kan prototipe di masyarakat santri, dia pasti pinter ngaji, dia pasti pinter ceramah, dia pasti kan gitu.
Oh, mahasiswa UIN, oh, mesti ngajinya jos ini. Pinter khotbah, sip, pinter adan, sip. Kan itu yang ada di masyarakat. Seolah-olah parameter-parameter religiusitas, parameter rohaniah adanya di situ. Dan itu yang tidak penting terus jadi penting. Banyak yang lebih artifisial lagi. Misalnya kamu akan dianggap rajin sholat kalau batukmu hitam. Oh, itu lebih artifisial lagi. Tapi lihatnya, kamu rajin sholat. Iya Pak, saya 5 waktu lengkap. Tidak percaya, buktinya batukmu belum hitam. Kalau kamu rajin sholat, harusnya sininya sudah hitam. Sudah, nah, itu kan seolah gitu. Kamu ikut sunnah Rasul enggak? Ikut Pak, tidak percaya. Ikut sunnah Rasul itu celananya harus kompang, harus punya jenggot, harus parameter-parameternya bikinan yang tidak substansial diposisikan sebagai substansial, yang harusnya tersier diposisikan sebagai sekunder, atau malah diposisikan sebagai primer. Kenapa bisa begitu? Ada leisure time. Orang lebih melihat selera dibandingkan fungsi. Banyak corrupted needs, kebutuhan-kebutuhan yang bobrok, yang justru menjerumuskan. Jangan-jangan HP yang bermerek itu kamu butuh beneran apa enggak sih? Buat apa sih kamu beli smartphone itu? Buat komunikasi, buat gaya-gayaan. Memang kamu butuh karena kamu bisnismu adalah di tokobagus.com, atau ya kan gitu. Kalau memang kamu bisnismu di tokobagus.com yang butuh smartphone, iya kamu harus beli. Tapi kalau cuma SMS hello dan ngapain? Kalau cuma Facebookan untuk posting bahwa hari ini kamu sedang galau, ya ngapain? Kamu buang-buang uang untuk itu. Tapi kan enggak, kamu anggap penting karena jadi kalau HP-nya jadul ya enggak dianggap modern kan Pak. Kalau HP-nya edisi kuno ya enggak seru loh Pak. Kan gitu kan selalu. Yang enggak penting terus jadi penting. Itu kenapa masyarakat. Nih, yang sekarang apa yang nggak kayak gitu? Motor aja kami nyari merek, nyari yang ya kelas berapa lah. Kalau motor itu ya parkirnya kamu sambil ngelik-ngelik. Tapi kalau pakai fiction atau pakai apa, kamu keras-kerasin suaranya, kamu biar orang semua ngerti. Begitu masuk ruangan kuncinya kamu taruh di depan jeruat gitu. Motor. Tapi kalau pakai pitung kan kamu datangnya belakangan, motornya diselip ke di pojok, terus ragilem. Kalau pulangnya paling belakangan, nunggu yang lain bubar semua baru keluar, dikit-dikit, wah pitung. Itu kalau bisa jalan kadang-kadang nonton. Saya kemarin kan motorku bocor, tak tuntun, ada mahasiswa dulu, motornya kok dituntun Pak, masih galak apa? Komentari gak boleh ganti nonton anaknya. Namanya dianggap apa? Motornya masih galak, jadi harus dituntun, gak bisa dianggap jaran. Oke. Nah, ketika ada logika yang tidak penting dianggap penting, ada pembalian, ada kebutuhan-kebutuhan yang dimanipulasi, itu biasanya dilanggengkan dan dilakukan oleh kelompok yang namanya dominator. Orang-orang yang dominan, orang-orang yang punya kuasa, dia punya pengaruh. Kenapa dia bikin kadang-kadang barang yang tidak penting diposisikan sebagai penting, biar pengaruhnya tidak hilang. Itu dibikin produk baru, dibikin ide baru, dibikin jasa baru yang melanggengkan kekuasaannya. Kalau dia pemerintah bikin aturan undang-undang yang biar kekuasaannya bisa panjang. Oke, dari situ nanti lahir pemerintahan, lahir civil society, lahir yang seperti itu. Jadi ada kelompok elit yang bikin macam-macam tadi, yang tujuannya biar kekuasaannya langgeng dan status quo terjadi. Dan itu yang terjadi di masyarakat. Kalau nggak percaya, coba lihat perilakunya para pembesar, para yang punya kuasa, para yang punya jabatan. Itu biasanya produk yang dia hasilkan, apakah itu ide atau pikiran atau jasa, itu biasanya yang melanggengkan kekuasaannya. Apakah itu kekuasaan politik atau bahkan kekuasaan agama.
Jarang ada kiai yang berani berfatwa yang nanti meruntuhkan karismanya, meruntuhkan otoritasnya. Pasti yang sejalan dengan yang bisa menjamin status quo-nya. Kalau semua orang misalnya isinya sedang mencaci maki, ya dia harus ikut mencaci maki, karena kalau enggak melawan mainstream nanti dia bisa kehilangan kekuasaan. Kalau semuanya sedang pro Jokowi, dia harus ikut-ikutan mendukung Jokowi. Kalau enggak gawat, besok dia dianggap musuhnya Jokowi, enggak jadi pejabat lagi. Kalau semua, dan itu yang terjadi di yang namanya masyarakat. Ada banyak manipulasi-manipulasi, ada banyak korupsi-korupsi yang memang dilahirkan untuk melanggengkan kontrak, melanggengkan dunia sosial. Nah, dari kontrak sosial itu nanti ada gimana sih cara kontrak sosial ini? Ini teorinya Foucault lagi, bahwa yang jelas katanya Foucault ada teori general will. Katanya Foucault, kita tidak akan bisa kembali lagi, meskipun kami merasa ya untuk kita kembali lagi kayak bayi, kembali fitrah, kembali suci, nggak bisa. Kita sudah terlanjur hidup di tengah masyarakat. Kita terlanjur hidup di tengah dunia yang sudah berseliweran ideologi macam-macam, berseliweran segala macam kepentingan. Oleh karena itu yang diubah bukan kita harus setback ke belakang, tapi kita harus baik-baik menata hidup kita. Kita harus bikin kontrak sosial yang bagus. Kontrak sosial berarti kalau negara ya undang-undangnya harus bagus, aturan-aturannya harus bagus. Dan kontrak yang bagus, aturan yang bagus itu didasarkan pada yang namanya general will. General will itu kehendak umum. Kehendak umum itu bukan kehendak semua orang, tapi kehendak yang ditujukan untuk kepentingan umum. Nggak mesti kehendak semua orang. Jadi tidak persis sama kayak demokrasi. Kalau demokrasi itu kan suara paling banyak, dialah yang bagus. Tapi kalau di sini enggak. Itu memang kepentingan umum. Jadi bukan kehendak umum. Jadi orang-orang tertentu yang ngerti apa isinya general will. Tidak semua orang. Karena banyak orang yang tidak bisa membaca realitas, banyak orang yang tidak sadar realitas, banyak orang yang tidak ngerti apa yang terjadi, apa yang belum terjadi, atau apa yang tersembunyi. Maka tidak bisa kalau ukurannya kepala setiap orang. Nah, ini agak jenuh dari Rousseau, bahwa selama ini kan kita selalu patokannya semakin banyak orang setuju semakin valid. Kalau di Rousseau enggak. General will itu ya keputusan mungkin bisa tidak disepakati oleh semua orang atau sebagian besar orang, tapi sebenarnya dia membela kepentingan umum. Kalau terjemahannya dalam negara mungkin semacam perwakilan, tapi bukan perwakilan rakyat. Kalau Rousseau agak tidak setuju dengan parlemen atau perwakilan rakyat, tapi kalau Indonesia misalnya yang ngerti general will itu, misalnya di sini banyak lembaga-lembaga besar, ada NU, ada Muhammadiyah, ada dalam pemerintahan, dalam parlemen harus ada wakil dari NU, harus ada wakil dari Muhammadiyah, harus ada wakil dari mungkin intelektual, kelompok kampus, akademisi, harus ada wakil wakil-wakil dari klaster-klaster masyarakat. Inilah nanti yang ngerti general will. Bukan seperti hari ini pilihan langsung, pilihan di masyarakat kehendaknya enggak. Kalau di Rousseau enggak nyampe seperti itu. Meskipun ada kritik ke Rousseau kayak gini ya, kalau negaranya kecil, negaranya besar agak berat. Tapi Rousseau kukuh dengan teorinya ini. Kontrak akan bagus kalau didasarkan pada general will, bukan kehendak kepala per kepala. Oke, apa sih cirinya general will itu? Yang bagus, prinsip-prinsip general will adalah yang pertama prinsip equality. Setiap orang itu setara, tidak ada yang punya otoritas lebih di atas yang lain. Jadi kalau ada yang dikasih otoritas lebih, itu bukan karena hakikatnya dia punya otoritas lebih, tapi karena konvensi sosial, kesepakatan bersama. Jadi yang punya power itu masyarakat, bukan elit.
Kalau ada negara kok yang punya power elitnya, pasti masyarakatnya lemah atau sengaja dilemahkan. Kalau hari ini kamu bingung luar biasa dengan dunia politik, ini janjinya milih siapa ya, yang tak boleh ini tapi kok nggak nyalon, yang tak boleh itu kok nggak puas, dan kamu bingung luar biasa. Itu ada dua kemungkinan, kamu malas atau kamu bodoh, dan yang paling buruk kemungkinan ketiga, kamu memang sedang dilemahkan secara politik tapi kamu nggak sadar. Jadi kamu dibohongi tapi kamu nggak sadar, kamu dibikin bingung tapi kamu nggak sadar. Jangan-jangan TV-TV yang bikin acara-acara, jangan-jangan itu TV-nya Abu Rizal Bakri, tapi kok bikin acara seolah-olah bela Jokowi, seolah-olah dukung Wiranto, seolah-olah, dan kamu terus jadi bingung luar biasa. Kalau debat itu, ini gimana sih posisinya begitu ya? Janda baru karuan. Kayak ULC itu kan selalu diskusi yang tidak ada hasilnya dan ruwet. Daripada nonton itu mending nonton ILK dan kamu tambah stres. Nah, itu ada kemungkinan sengaja kamu dilemahkan secara politik. Idealnya mereka adalah semakin kamu nggak ngerti politik, semakin mereka safe, semakin mereka aman. Tapi begitu kamu berdaya, begitu kamu cerdas secara politik, mereka akan terancam. Nah itu kalau elitnya yang kuat. Untuk bisa menaklukkan elit yang kuat, sosialnya, konvensi sosialnya harus kuat, masyarakatnya harus berdaya. Untuk bisa masyarakat berdaya, kamu harus melek politik, kamu harus pinter. Cuma ini yang berat. Yang kedua, pertimbangan utama General Will adalah harus self-preservation. Jadi menjaga diri, menjamin hak-hak setiap orang, menjamin kepentingan setiap orang. Itu self-preservation. Jadi kalau ada aturan yang merusak hak, kalau ada aturan yang menabrak kepentingan orang, itu berarti pasti tidak general will. Yang ketiga adalah general will harus seimbang antara kepentingan bersama dengan individualitas setiap orang. Jangan sampai ada aturan yang bagus untuk bareng-bareng, tapi ternyata banyak yang dikorbankan untuk yang bareng-bareng ini. Itu kalau bisa jangan ada. Semakin bagus secara sosial dan individual, semakin bagus dia jadi general will. Tapi semakin timpang itu ada yang individunya terpenuhi hak-haknya, tapi negaranya jadi kacau, itu timpang. Atau kebalikannya, kepentingan negara diakomodir luar biasa, tapi rakyatnya dicuekin. Itu berarti tidak imbang. Entah dengan ideal atau argumen apapun, yang jelas tidak imbang. Nah, untuk bisa imbang, kepentingan individu diakomodir, tapi kepentingan politik negara secara umum juga terjamin. Kalau ada yang kayak gini, insya Allah itulah general will. Jadi tidak untuk kepentingan siapa-siapa, ya untuk kepentingan negara. Dan ketika itu kepentingan negara, berarti menjamin juga kepentingan kita. Kalau negara ngapusi kamu, ya harus berkorban dikit-dikit untuk kepentingan negara. Itu pasti itu yang kayak gitu, berarti kebijakan yang tidak general will. Yang general will itu yang semuanya enak, yang semuanya terjamin, hak-hak individu terjamin, dan hak negara, kepentingan negara juga bisa jalan. Makanya general will itu kalau bisa dia disepakati dan memberikan keuntungan pada semua orang. Rousseau agak gampang ngomong gini karena benchmarknya Rousseau adalah demokrasi Yunani. Masyarakatnya masih belum terlalu besar. Makanya dia nggak senang dengan model-model perwakilan parlemen kayak DPR. Bagi dia kalau mungkin langsung aja, nggak usah ada wakil-wakilan, atau bikin inovasi baru. Jadi sekarang kan teknologi informasi luar biasa, sudah nggak DPR-DPRan. Kalau pemerintah ingin ngerti maunya masyarakat, dibuka aja online. Nah misalnya, jadi urusan legislasinya silakan dieksekusi oleh eksekutif, cuma segala maunya masyarakat masukkan aja online, terus dipertimbangkan, bila perlu di persentase 90% setuju, 10 enggak, ya sudah berarti dibutuhkan. Mungkin ngono.
Kalau model rusuh kan dia maunya langsung. Kalau di Athena zaman dulu ya rakyatnya jumlahnya masih tidak terlalu banyak, paling ribuan, jadi bila dikumpulkan sealun-alun, sak lapangan sepak bola selesai. Tapi kalau Indonesia kan nggak mungkin. Kalau dikumpulkan banyak-banyak nanti jadi rusak, paling mesti rusuh, yang bal-balan ya rusuh.